Biar mantan tahu masa depanku lebih indah tanpa dirinya. Hai hai hai, halo, assalamualaikum guys. Balik lagi sama aku Ranti. Kali ini pendakian kita ke Gunung Giyanti, Magelang. Untuk pertama kalinya aku ngajak anak pertama aku untuk naik gunung guys. Dan aku juga bareng sama teman kerja aku. Dia juga pertama kali naik gunung guys. Sebenarnya ini kita bukan cuman bertiga aja, ada teman kerja kita lagi satu yang rumahnya daerah sini guys, tapi karena miskomunikasi kita jadi saling cari mencari. Setelah 1 jam kami mencari, terakhir kami memutuskan untuk nunggu di base camp aja gitu guys, karena kita juga baru pertama kali ke gunung ini. Kita itu nggak tahu kalau motornya itu bisa naik ke atas guys. Jadi kita itu jalan dari masjid sampai ke base camp. Memang untuk bawa motor itu sih agak serem dikit sih, soalnya jalannya itu menanjak terus sampai atas. Base campnya kayak joglo gitu, ini parkiran bawah dan di atas juga ada parkiran. Untuk naik ke atasnya cukup curam banget sih tanjakannya. Setelah selesai registrasi kita lanjut jalan guys, dan ternyata teman kita itu nungguin kita di base camp. Kita baru mau mulai naik, di sini kita bertemu dengan Akamsi yang sudah turun. Teman aku namanya Rizka, yang satu lagi Mbak Tere. Mbak Tere bawa anaknya dia, dan anaknya itu ada teman-temannya gitu guys. Karena tadi malam habis hujan deras, jadi ini jalanannya cukup licin dan buat sering kepleset gitu. Untuk Gunung Giyanti sendiri itu ada berapa ya? 3 pos, tapi itu pos bayangan semua dan nggak ada pos yang beneran kayak tempat pos ronda gitu, kayak pos gitu nggak ada guys. Di sini kita udah sampai di pos 3 dan sebentar lagi kita akan sampai di puncak. Kita cukup banyak ya nemuin orang-orang yang naik dan turun juga, soalnya cukup rame sampai parkirannya itu full guys. Dari pos 3 ke puncak itu jalannya cukup curam ya. Ini kita harus pakai bantuan tali atau enggak tongkat gitu guys. Apalagi tadi malam itu habis hujan, jadi jalannya lebih licin. Estimasi perjalanan dari base camp ke puncak itu cuman 30 sampai 45 menit aja, tapi karena kita bawa anak kecil, kita harus kayak lebih mengikuti irama anak aku. Sebenarnya aku sedikit kasihan sama dia. Kayak ya ampun, kita aja yang dewasa itu ngos-ngosan banget, apalagi dia yang badannya baru sak jengkal itu. Karena jalanannya lebih curam lagi, sepertinya kita butuh tongkat, guys. Nah, di sini kita mencari kayu-kayu yang sudah terbengkalai di pinggir-pinggiran badan jalan. Itu bisa digunakan buat tongkat, tapi nggak boleh dibawa pulang, nanti bisa dikumpulin di base camp. Mungkin karena kayunya belum kering ya guys, ini kita motongnya itu cukup alot banget, sampai tangan aku itu kebeset cukup dalam kena kayunya itu. Singkat cerita, kayunya udah kepotong, kita lanjutkan perjalanan lagi. Sebenarnya ini tinggal 2 kali tanjakan lagi kita udah nyampe ke atas guys. Cuman makin lama itu tanjakannya makin wow gitu. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di puncak. Di puncak ini kita bisa ngecamp ya guys, dan ada kamar mandinya juga. Alhamdulillah lagi di sini anak aku happy banget. Aku berharap dia nggak trauma naik gunung dan bisa aku ajak naik gunung yang lainnya guys. Kita tadi berangkatnya dari base camp itu jam 7.25, nyampe di puncak jam 8 pas guys. Jadi kita cuman 35 menit. Itu karena bawa bocil ya.
Kalau cuman orang dewasa aja yang udah berpengalaman atau yang udah sering bolak-balik naik gunung, ini kayaknya 25 menit nyampe guys naiknya, dan turunnya itu 20 menit. Soalnya jalannya itu lebih menurun gitu. Jadi kan lebih cepet karena kayak kita hampir setengah berlari. Sedihnya hari ini benderanya belum dipasang, dan kita waktu udah nyampe ke base camp, udah di bawah, baru yang masang benderanya itu mau mulai naik. Di sini kita antri untuk berfoto di tugunya. Bukan tugu sih, itu pelangnya gitu guys. Cuacanya sedikit berkabut tapi nggak apa-apa guys. Setelah selesai berfoto-foto dan istirahat, kita akan turun dan see you next time Gunung Giyanti. Nggak tahu berapa bulan lagi kita akan kembali ke gunung ini. Dan aku pastikan nanti aku bakal bareng sama anak-anak aku dan suami aku untuk naik ke gunung ini guys. Menurut aku walaupun dari pos 3 ke puncak itu jalannya cukup ekstrim, tapi untuk sekedar Gunung Giyanti ini buat anak-anak 5-6 tahun itu kayaknya bisa guys. Soalnya ini kan cuman pendek gitu ya. Tapi sekali lagi aku mau ngasih tahu, kita itu nggak boleh meremehkan gunung ya guys. Walaupun sepede apapun, segampang apapun jalurnya, kita itu harus tetap jaga-jaga untuk kemungkinan yang terburuk gitu. Udah nyampe di pos 3, di sini kita ketemu banyak banget pengunjung yang baru mulai naik guys. Dan itu kayaknya para guru-guru gitu guys yang naik ke puncak Gunung Giyanti. Ternyata beberapa hari setelah kita naik ini, minggu depannya itu ada anak-anak sekolahan yang bakal naik ke gunung itu, kayak anak SMP, SMA sama kuliahan itu kayak buat acara di Gunung Giyanti ini guys. Dan aku nggak tahu itu ada acara apa, tapi karena acara itu nanti HTM masuknya itu jadi naik 50%, dari yang 10.000 jadi 20.000 guys. Semoga HTM yang naik itu cuman buat acara ini aja ya guys, dan nanti kalau acaranya udah selesai kembali ke harga normal. Akhirnya kita udah mau sampai ke parkiran motor kita guys. Kalau rame-rame kayak gini nggak berasa banget ya kalau jauh gitu. Pas berangkat itu tadi kayak di mana ya base campnya itu berada. Sebenarnya kita ini belum sarapan dan kita menemukan ada Kang Bakso. Enak ya, abis turun gunung makan bakso anget-anget. Dan alhamdulillahnya kita malah diundang ke rumahnya Mbak Tere untuk makan siang. Ini jam berapa ya? Jam 10-an kita mampir sebentar di rumah Mbak Tere. Lelenya jatuh guys. Dan kita disuruh makan Lamongan, ini ala-ala Lamongan gitu. Dan lagi plot twistnya adalah selama kita naik gunung sampai turun dan sampai makan di rumah Mbak Tere ini, kita sepeser pun nggak mengeluarkan duit guys. Jadi HTM-nya itu dibayarin Mbak Tere, baksonya dibayarin Mbak Tere, Jo makan siangnya juga ditraktir, diundang makan di rumahnya. Ya Allah, Mbak Tere baik banget, makasih ya. Semoga Allah lancarkan rezekinya, dimudahkan segalanya, amin pokoknya. Jadi rumah Mbak Tere itu sama masjid yang tempat kita parkir motor itu deket guys, deket banget. Tapi kita nggak ketemu pas berangkat tadi. Setelah selesai makan dan berbincang, kita memutuskan untuk pamit pulang. Oke guys, sekian dulu untuk videonya. Buat kalian yang suka jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.